Oke, sebelumnya, menurut saya ya, untuk penerapan model pembelajaran Teams game turnamen itu lebih merangsang anak ya untuk, berpikir secara kreatif gitu ya, apalagi kan, ini, medianya adalah ular tangga. Nah, ini dimainkannya bisa per kelompok atau sendiri-sendiri kalau iniannya? Per kelompok ya? Oke, kalau untuk per kelompok berarti kan ada beberapa karakter anak yang dibangun juga di dalamnya ya, yaitu bisa gotong royongnya, kerjasamanya, nah juga kekompakannya. Nah, dalam pembelajaran Teams game turnamen ini kalau untuk yang dengan media ular tangga ini, menurut saya ya mungkin bisa menerapkan ya, meningkatkan motivasi belajar siswa itu karena siswa mungkin, di sini kan belajar sambil bermain gitu ya karena, basic-nya anak-anak tuh masih kelas 6 pun masih, senang bermain seperti itu. Jadi menurut saya sangat bagus untuk penggunaan Teams Games Turnamen ini dan penggunaan media ular tangga untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Model pembelajaran TGT melalui media ular tangga ya, salah satu media kooperatif yang menurut saya sih efektif untuk meningkatkan motivasi siswa. Karena apa? Karena metode ini kalau diibaratkan semacam ice breaking ya. Ice breaking itu memecah kebuntuan. Jadi ada beberapa unsur dilihat dari namanya juga, tim ya, terus ada TGT, tim apa, game turnamen ya, tim game turnamen. Secara tim berarti biasanya anak-anak kalau men-trigger untuk meningkatkan motivasi siswa itu ada ada semacam tuntutan untuk menang ya. Di sini di model ini, model pembelajaran ini, TGT ini, selain dituntut untuk pemenang di turnamen, ada juga untuk di dalamnya ada kerjasama, terus ada game ya. Game ini sifatnya edukatif, pasti si anak lebih senang, lebih gairah belajarnya juga lebih meningkat. Menurut saya metode ini cukup efektif karena ya tadi ya, biasanya anak-anak kalau secara koloni atau secara barengan lebih gairah untuk belajarnya lebih meningkat ya. Oke, kalau menurut saya ini kan seperti yang sudah pernah saya bilang sebelumnya bahwa salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu dengan permainan. Nah, di sini Ibu memilih menggunakan Teams Games Turnamen menggunakan media ular tangga ya. Mungkin kalau untuk di kelas atas, misalnya kelas 4, 5, 6, mereka akan relate dengan permainan ini sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan motivasi siswa akan muncul. Tapi menurut saya ketika digunakan untuk di kelas 1, 2, 3, mereka akan bingung. Bingungnya kenapa? Karena mereka dalam konsep belajar atau bermain secara berkelompok itu masih kayak bingung karena mungkin kan belum terlalu dekat dengan temannya. Kedua, cara permainannya, karena ketika kita main ular tangga kan pasti ada step by stepnya ya, dan anak-anak apalagi untuk anak kelas 1 mungkin ular tangga ini bisa diganti dengan permainan yang lebih mudah buat mereka. Tapi untuk di pembelajaran mungkin kelas 3 juga udah bisa ya, kelas 3, 4, 5, 6 ini bisa digunakan dan saya setuju karena anak-anak pasti kayak yang kami tahu nih permainan ular tangga ini, dan ketika diaplikasikan pembelajaran mereka akan lebih senang dan motivasi belajarnya akan lebih meningkat. Pada matematika dengan menggunakan problem based learning ya. Dari sini kan sintak problem based learning itu kan lebih ke melihat masalahnya ya, membahas masalah yang di dalamnya. Jadi kalaupun nanti pembelajaran problem based learning ini diterapkan dalam pembelajaran matematika berbasis masalah ya, ini cukup baik untuk dilakukan asal dilakukan sesuai sintak yang berlaku atau langkah-langkah di dalamnya. Jadi ketika anak menemukan masalah, entah itu masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari pun bisa disangkut pautkan ya, misalnya seperti itu. Jadi penerapan problem based learning ini dalam meningkatkan pembelajaran berbasis masalah pada matematika cukup relevan, cukup baik untuk digunakan dan bisa untuk
dilakukan pada murid kelas rendah maupun kelas tinggi seperti itu. Untuk meningkatkan apa tadi pembelajaran soal cerita ya, untuk meningkatkan kemampuan si anak sebenarnya metode apapun juga, apalagi metode-metode pembelajaran itu tergantung keaktifan siswa ya. Di sini metode problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah khususnya untuk menyelesaikan soal cerita ini ya menurut saya cukup pas ya digunakan dalam soal cerita. Kenapa? Kadang-kadang si anak itu untuk soal matematika berbentuk kalimat matematika bisa, tapi pas dikasih soal cerita anak-anak kesulitan. Di sini kemampuan berpikir analisis si anak itu kurang. Jadi untuk meningkatkan kemampuan berpikir analisis peserta didik, salah satunya adalah dengan metode PBL atau problem based learning. Jadi si anak dituntut untuk berpikir kritis difasilitasi oleh guru. Jadi si anak jadi untuk berpikir analisisnya lebih meningkat lagi karena dibantu si guru untuk mengerjakan soal HOTS ya. Jadi si anak terbiasa. Kadang-kadang si guru juga dalam memberikan contoh soal itu cenderung ke kalimat matematika langsung. Jadi dengan metode ini jadi si guru juga nanti kasih contohnya dengan contoh soal cerita yang kemudian diselesaikan dengan metode PBL atau problem based learning. Iya, karena anak itu ketika ada soal pemecahan masalah, mereka harus tahu dulu nih real masalahnya gitu. Karena ketika mereka sudah disuguhkan dengan real masalahnya, dengan yang real dengan kehidupan istilah kehidupan mereka gitu, mereka akan pasti oh iya aku tahu maksudnya begini. Apalagi misalnya dengan kata-katanya itu yang apa ya yang masih ini ke anak-anak ya, jangan pakai kata-kata yang sulit gitu. Ketika dikasih masalah, nah ada masalah kayak gini, anak pasti akan otomatis oh iya kalau ada masalah kayak gini kayaknya solusinya kayak gini loh menurut kami gitu. Kalau menurut saya sih bisa masuk.